Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya cintai. Selamat berpuasa ya, semoga berhasil dan baik, jaga kesehatan jalan semuanya. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, walaupun dalam kondisi berpuasa tetap semangat. Kita akan bahas tentang masa Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam pemerintahannya. Ali bin Abi Thalib adalah seorang pengganti Khalifah keempat dalam masa Umar Rasyidin. Artinya Khalifah yang mendapat petunjuk jalan yang benar pada Rasyidin setelah Utsman bin Affan. Sebenarnya dalam sejarah beliau tidak ingin mengganti Khalifah tersebut karena peristiwa itu adalah peristiwa yang sangat genting, karena Utsman bin Affan adalah khalifah yang terbunuh waktu itu. Jadi maunya itu negara didamaikan dulu, diredam dulu, lalu ada pemilihan khalifah. Tetapi para sahabat berusaha agar ini tidak kosong. Artinya rakyat tidak bingung di dalam pemerintahan. Setidaknya ada seorang yang menjadi pertanyaan atau jawaban di dalam langkah berikutnya setelah ada pembunuhan itu. Tetapi Ali bin Abi Thalib dengan apa adanya, dia terpaksa mau, karena jangan sampai ada kekosongan dalam pemerintahan, karena lebih kacau. Kalau pemerintahan itu tidak isi akan lebih kacau dibanding kalau ada, setidaknya ada seorang yang duduk di pemerintahan, seorang khalifah. Makanya bin Abi Thalib amat sangat dia demi keadaan yang lebih baik, makanya dia mau jadi khalifah pengganti Utsman bin Affan. Itu sebenarnya begitu. Setelah dia menjuduk atau menjabat sebagai khalifah, ada beberapa hal yang beliau lakukan sebagai sebuah prestasi. Jadi masing-masing khalifah ada prestasi dan ada kemajuan-kemajuan yang disampaikan atau dilancarkan di pemerintahan. Bin Abi Thalib pertama kali dia mengganti pejabat yang kurang cakap, karena Ali bin Abi Thalib, Ali itu seorang yang cerdas gitu, memandang segi apapun bisa melihat keadaan itu. Maka langkah pertama, kenapa terjadi sampai ada pembunuhan, ada kekacauan, karena ada di sana beberapa pejabat yang dipandang tidak cakap dalam mengendalikan pemerintahan. Ya. Jadi langkah awal adalah prestasinya adalah mengganti pejabat yang kurang cakap, kurang bisa atau kurang cerdas, atau dikatakan tidak bisa mengendalikan jabatannya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib adalah membenahi keuangan negara atau Baitul Mal, yaitu dengan menyita harta hasil korupsi. Tadi di zaman khalifah sebelumnya terjadi korupsi atau pengambilan harta negara yang tidak sesuai dengan izin yang ada. Begitu ada harta dan negara dia miliki, mobil, tanah, kemudian yang lain dia miliki. Maka ketika dia atau Ali terpilih sebagai khalifah, bagaimana untuk menetralkan kembali keadaan negara, keuangan negara, atau aset negara yang waktu itu sudah dipandang cukup rapuh untuk aset negara. Padahal Baitul Mal, kas negara itu adalah penting. Bagaimana nanti untuk bisa mengendalikan keadaan negara dengan baik, lancar, pemerintahan dan ekonomi, perdagangan, dalam pembiayaan pembangunan itu akan lancar gitu. Makanya agar harta ini tidak sepihak dimiliki oleh orang lain, maka ini disita. Hal yang kelihatannya terlalu menjurus menjadi kekayaan pribadi disita oleh Ali bin Abi Thalib. Agar nanti untuk dikembalikan ke Baitul Mal, kas negara, dan selanjutnya adalah
diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dari taraf hidup yang ada. Ini bagus, artinya kepingin menetralkan keadaan yang tadinya itu kenikmatan dinikmati oleh sepihak, selanjutnya adalah bisa merata sama masyarakat. Kemudian memajukan bidang ilmu bahasa. Di dalam pemerintahan itu adalah fokusnya di hal pembacaan Al-Quran, karena sebelumnya itu banyak orang-orang yang membaca Quran belum jelas, artinya belum berharokat seperti sekarang ini. Maka di zaman itu, di zaman Ibnu Abi Thalib adalah berusaha untuk bagaimana agar tidak ada kesulitan di dalam membaca Al-Quran, tek-tek Al-Quran, ya, baik itu panjangnya maupun pendeknya, terutama dari yang jauh dari Jazirah Arab, seperti Indonesia, ya. Maka berusaha untuk bagaimana mencari seseorang yang ditunjuk untuk menangani masalah ini. Beliau ada menunjuk Ashraf Ad-Du'ali sebagai bidang bahasa, nantinya agar bisa terbaca dengan benar dengan aturan yang ada itu, sehingga Al-Quran terbaca sampai sekarang dan benar gitu. Kemudian di pembangunan, ada satu bangunan adalah adalah ingin menjadikan Kufah sebagai pusat kota, artinya untuk pembangunan kebudayaan Islam seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, nahwu, dan berbagai macam pengetahuan. Pada aku sekalian, baik, waktu sudah cukup, kalian saya beri tugas. Satu adalah siapakah pengganti khalifah keempat Khalifah Rasyidin. Oke. Yang kedua, siapa ditunjuk? Jadi siapa ditunjuk oleh Ali bin Abi Thalib untuk menangani tentang masalah memajukan bidang ilmu bahasa atau membaca tata baca Al-Quran atau bahasa Arab. Oke, teman-teman sekalian, saya dulu saya akhiri. سلام أيا غاية العاشقين إلها لحبي